Om Swastiastu. Nanaku kelas 10. Kita akan lanjutkan materi ya. Materi kita yaitu terkait dengan ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke. Minggu yang lalu saya sudah jelaskan sedikit terkait ancaman yang mengancam kondisi integrasi nasional. Banyak yang sudah saya jelaskan dan sekarang saya lanjutkan bagaimana sih sebenarnya bentuknya, ya, bentuk ancamannya. Nah, saya akan mulai dengan di bidang ideologi ya. Kalau di bidang ideologi berarti itu tentang istilahnya pandangan bangsa ya. Kita sudah meyakini bahwa Pancasila adalah dasar falsafah negara kita. Tetapi kalau kita cari lagi terkait dengan ancaman, muncul lagi ideologi asing yang masuk, dan dalam sejarah bangsa Indonesia telah sempat merongrong falsafah atau ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Contohnya pandangan komunis atau falsafah komunis, ideologi komunis yang sempat merongrong kita pada tahun 1965 yang terkenal dengan gerakan 30 September. Anakku pasti sudah mempelajari itu di pelajaran sejarah. Dan Pancasila membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi, setelah membuktikan bahwa dirinya adalah ideologi atau dasar falsafah bangsa kita yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun, yang sudah diyakini secara turun-temurun. Jadi Pancasila masih tetap, dan kita selaku generasi muda ya, kita selaku generasi wajib menjaga ini dan wajib mengetahui dan wajib melawan ancaman-ancaman ideologi dari luar yang merongrong ideologi kita Pancasila. Ya. Oke. Saya akan percepat saja karena nanti tugasnya ini berkaitan dengan pemahaman kalian. Saya ingin kalian menggambarkan tentang pemahaman kalian dalam sebuah bidang datar. Bidang politik, ancaman di bidang politik itu seperti yang ada di gambar di slide saya ini, itu bisa terjadi perang, bisa terjadi di dalam negeri, bisa terjadi di luar negeri. Di luar negeri tentu kita ancamannya dengan negara lain. Kalau di dalam negeri negara kita menghadapi pemberontakan itu. Nah, bidang ekonomi kita dihadapkan dengan globalisasi perekonomian yang konsepnya berdampak negatif terhadap bangsa kita. Saya contohkan, misalkan ini di gambar slide saya ini ada kondisi di pasar tradisional. Tentu kondisi ini bisa terkikis dengan adanya supermarket. Kondisi seperti ini juga akan terkikis dengan adanya jualan di online sekarang, yang seperti sekarang yang tren ini online. Jadi kalau itu tetap kita laksanakan, kita budayakan, nah pasar seperti ini nanti akan hilang gitu. Terancam juga. Yang padahal ekonomi kita aslinya bergantung pada ini. Perekonomian kita juga aslinya bergantung pada koperasi misalkan ya. Itu ciri khasnya. Kemudian bidang sosial budaya.
Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua, ancaman dari dalam dan di luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan. Nah ini, isu kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan antara pembangunan misalkan di antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Ada timpang sedikit. Nah itu ancamannya. Lanjut, bidang pertahanan keamanan ini. Nah ini bagaimana terjadi perang, ini khusus perang dengan negara lain, misalnya negara tetangga, dan pelanggaran batas wilayah ini yang sering. Dan negara tetangga kita yang di seberang sering melanggar batas wilayah, baik itu darat maupun udara maupun laut gitu. Laut terutama pelanggaran di Blok Ambalat sering terjadi oleh Malaysia. Nah, ini satu contoh ancaman juga gitu. Ancaman juga. Pencurian ikan juga ini menjadi sebuah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Oke. Sampai di sini anak-anakku, dengarkan baik-baik ya. Tugas kalian adalah membuat mind mapping. Gambarkan pemahaman kalian terkait materi hari ini. Saya berikan pilihan ya terkait materi hari ini. Pilihannya yaitu materi ya, saya berikan pilihan materi pada materi hari ini dan pada materi minggu yang lalu. Silahkan gambarkan. Artinya kalau kalian mengambil materi minggu yang lalu, silahkan kalian gambarkan dalam bentuk mind mapping. Materi sekarang juga boleh, tapi Bapak harapkan materi yang sekarang ya, biar kalian langsung nyambung di sini. Nah, mind mapping kalau bisa kalian, atau peta konsep ya, bisa kalian cari contohnya di Google. Dan saya tidak akan batasi gambarnya berupa panah, kemudian kotak, tidak. Silahkan kalian gambarkan materinya. Itu bisa berupa gambar pohon, gambar rumah, ataupun gambar yang lain yang nanti akan menceritakan bagaimana pemahaman kalian terkait materi. Itu aja. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan mulai bekerja materi. Waktu tugasnya ini 2 minggu. Tetap Ahmad Rahmat Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.